Oke, selamat pagi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih genset untuk mesin las 450 watt. Bagaimana atau faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih genset untuk mesin las ya. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu mesin las tipe apa yang akan digunakan di genset atau di generator. Saya contohkan dengan mesin las yang MIG 160 yang multipro ini, yang tipe inverter ya. Jadi mesin las ini tipenya inverter, menggunakan teknologi IGBT ya. Jadi nanti berbeda dengan mesin las yang menggunakan trafo atau bukan inverter. Itu nanti lain lagi pemilihan untuk gensetnya ya. Untuk tipe inverter ini yang 160 multipro ini, jika kita lihat spesifikasinya atau datasheetnya di manual booknya itu, tertera listriknya itu kurang lebih sekitar minimal tuh 1300 watt ya, di pemakaian 1300 watt. Jadi kita berpatokannya pada 1300 watt, maka gensetnya minimal itu 2 kali lipat listriknya dari pemakaian dari mesin lasnya ya. Jika 1300 dikali 2, maka kurang lebih sekitar 2600 output genset yang diperlukan untuk mesin las ini ya. Jadi intinya mesin las itu daya listriknya berapa dikali 2 ya. Nah, kenapa dikali 2? Karena pada pengelasan itu memerlukan listrik atau pengelasan dengan daya listrik yang naik turun ya. Jadi supaya ketika di posisi daya listrik naik, genset masih mengcover untuk listriknya, dan ketika posisi pengelasannya turun juga genset dapat mengcover untuk listrik dari mesin lasnya ya. Yang tidak kalah penting lagi, genset ini harus menggunakan AVR ya. Di sini ada AVR-nya, karena mesin las ini menggunakan elektronik atau komponen yang inverter, maka gensetnya itu wajib menggunakan AVR ya di sini. Jika genset ini tanpa menggunakan AVR, maka 100% dijamin itu tidak bisa digunakan di mesin las ya, atau di mesin las yang inverter. Nah, di sini gensetnya tertera outputnya itu 2500 watt ya, atau maksimalnya itu 2800 watt ya. Jadi secara outputnya ini bisa digunakan di mesin las yang 4,5 ya, tapi dengan penggunaan yang minimal ya, karena kita tadi kan membahasnya itu
berpatokannya pada pemakaian minimal daya listrik 1300 watt ya. Jadi kita harus tahu spesifikasi dari gensetnya dan spesifikasi dari mesin las yang akan digunakan untuk listrik genset ya. Kita akan coba ya. Kita akan coba tes. Yang pertama, saya akan coba tes dengan proses pengelasan yang menggunakan MMA atau menggunakan elektroda. Karena mesin las ini mesin las yang multifungsi ya. Jadi bisa digunakan di MMA, bisa digunakan di mic ya. Nah, posisinya ini di posisi MMA di sini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama kita harus tahu output dari gensetnya. Terus yang kedua dari pemakaian atau daya listrik dari mesin lasnya ya.